Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai suatu sarana penyebaran dakwah Islam, seorang ulama sangat berperan penting dalam membantu penyebaran Islam. Terlepas dari peranannya, ada beberapa ulama Indonesia yang dikenal sangat kontroversial, mulai dari aksinya hingga sederet kasus yang menjeratnya. Lalu siapa sajakah mereka? Tanpa berlama-lama, langsung saja meluncur. Yo, let's go. Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Kiai Haji Tengku Zulkarnain atau biasa disapa dengan Tengku Zul adalah seorang ulama berdarah Melayu Delhi dan Riau, kerap mengkritik pemerintah. Kritikan kerasnya selalu dilakukan setelah Jokowi menjabat sebagai Presiden RI. Tak hanya soal hukum, kritikan Tengku Zul diarahkan ke segala penjuru, terutama isu-isu aktual yang terjadi di Indonesia. Salah satu hal yang tidak dapat dilupakan tentang Tengku Zul pada 2017, ia sempat ditolak warga Dayak Sintang saat berkunjung ke Kalimantan. Ia juga sempat ikut serta dalam aksi bela Islam, serta aksi-aksi yang dilakukan alumni 212 pada masa setelahnya. Ustadz Mahir Tuwailibi. Pada tahun 2017, Ustadz Mahir dalam ceramahnya mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara togut, di mana pemerintah bagian dari musuh Islam. Hal itu diwujudkan dengan adanya undang-undang ormas yang digunakan untuk membubarkan HTI. Tidak cukup sampai di situ, kontroversi Ustadz Mahir masih berlanjut. Dirinya juga sempat menjadi sorotan setelah dilaporkan oleh aktivis Abu Janda. Dirinya dipolisikan atas tuduhan menyebarkan ancaman pembunuhan di sosial media. Terbaru adalah perseteruan Ustadz Mahir dengan Nikita Mirzani dalam video yang ia unggah di akun Twitternya kurang lebih 2 menitan, meminta Nikita Mirzani untuk meminta maaf secara terbuka kepada publik karena telah menghina Imam Besar Habib Rizik sebagai tukang obat. Ustadz Haikal Hasan. Ustadz Haikal mulai menjadi buah bibir setelah aksi massa 2 Desember 2016. Ia menjadi panitia persiapan aksi tersebut bersama ulama-ulama pemimpin ormas Islam lainnya. Aksi ini untuk mengawal fatwa MUI tentang kasus penistaan agama oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Bahkan dia menjadi juru bicara PA 212. Ustadz Haikal cukup aktif mengkritik kebijakan maupun kinerja pemerintah melalui akun Twitter. Dalam setiap kesempatan-kesempatan tersebut, Ustadz Haikal selalu menyampaikan kritik tajamnya terkait pemerintah yang ia nilai gagal dalam menjalankan tugas. Ia tidak segan untuk mengkritik pemerintah secara spesifik, bahkan secara personal kepada satu pihak tertentu. Ustadz Abdul Somad. Pada penghujung 2017, Ustadz Somad sempat mendapat penolakan ceramah di Bali. Selain itu, bahkan ia pernah ditolak di Hong Kong, PLN Disjaya Gambir, Jakarta, serta Pesantren Al-Husna Mayong, Jepara, Jawa Tengah. Pada 2018, Ustadz Somad sempat mengunggah postingan bahwa mendapat intimidasi dari beberapa daerah seperti di Grobogan, Kudus, Jepara, dan Semarang. Beliau dikenal kontroversial karena sangat tegas dalam menyuarakan hak dan batil, terlebih jika bersangkutan pemimpin yang zalim kepada rakyatnya. Habib Bahar bin Smith. Habib Bahar sudah beberapa kali masuk penjara karena kasus yang berbeda-beda. Sosok beliau yang keras mengkritik penguasa membuat dikenal banyak orang. Selain itu, masih ada beberapa kontroversi yang dibuat oleh Habib Bahar, hingga akhirnya ia harus berurusan dengan kepolisian. Menyebut Jokowi banci dan pengkhianat bangsa, serta Habib Bahar mengatakan lebih rela membusuk di penjara daripada meminta maaf kepada Jokowi saat mengisi tausiah Reuni Akbar 212 di Monas, Minggu 2 Desember 2018. Dulu Habib Bahar pernah ditolak oleh sejumlah ormas adat di Manado, Sulawesi Utara 15 Oktober 2018 saat ingin menghadiri acara Haul Akbar ke-7 ayahanda Habib Bahar. Habib Hanif Al-Attos. Pada Reuni Akbar yang pertama, Habib Hanif juga menjadi salah satu orator yang aksen dan gaya orasinya membuat massa salah sangka. Jamaah menduga bahwa yang hadir dan sedang berorasi adalah Habib Rizik Syihab. Habib Hanif juga pernah mengalami penolakan kelompok adat Minahasa yang terjadi di kawasan Bandara Samratulangi ketika ingin menghadiri acara Haul Akbar ke-7 ayahanda Habib Bahar. Kericuhan pun terjadi ketika rombongan massa adat Minahasa memasuki bandara sambil berteriak-teriak dan mengangkat senjata tajam. Bukan hanya itu, terakhir Habib Hanif menjadi tersangka atas kasus tes swab Habib Rizik Syihab di Rumah Sakit Umi dengan tuduhan menghalangi penanganan wabah corona terkait pengambilan tes swab Habib Rizik di RS Umi Bogor.
Habib Rizik Syihab. Sepak terjang Habib Rizik Syihab memang seringkali menuai kontroversi, mulai dari kepulangan Habib Rizik disambut oleh jutaan massa yang telah memadati halaman Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Habib Rizik juga menyelenggarakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW dengan jumlah mencapai 10.000 jamaah serta menggelar akad nikah putrinya. Kepulangan Habib Rizik berbuntut pada pembantaian 6 laskar FPI. Peristiwa ini turut mengundang pro dan kontra karena dinilai ada kejanggalan di balik kasusnya. Abu Bakar Ba'asyir. Sepak terjang Abu Bakar Ba'asyir memang acap kali mendulang kontroversi, sampai-sampai karena aktivitas dakwah dan dugaan keterikatannya dengan terorisme, sosok Abu Bakar Ba'asyir menjadi sorotan dan buruan internasional. Ia mendapat banyak tuduhan, mulai dari mengorganisasi jamaah Islamiyah terafiliasi dengan Al-Qaeda hingga dugaan keterlibatan pengaboman di sejumlah tempat. Salah satu yang terbesar ialah bom Bali di 18 tahun yang lalu. Di era SBY, ia pernah dituduh melakukan serangan bom hingga dijebloskan ke penjara dengan vonis 2,6 tahun. Masih di era SBY, dia kembali divonis hukuman penjara selama 15 tahun. Pada 2011, ia dinyatakan terbukti telah mendanai pelatihan teroris di Aceh dan mendukung terorisme di Indonesia. Oke teman-teman, jadi itulah deretan ulama-ulama Indonesia yang dikenal sangat kontroversial. Jika kalian masih merasa ada yang kurang, silahkan kalian ketik di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.